Bismillahirrahmanirrahim. Semua jamaah monggo kita haturkan salam kepada Bapak Ustadz Bahrullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah beralamin. Selamat bergabung Bapak dan silakan duduk terlebih dahulu. Jamaah Iwamit, jamaah rahimakumullah, sebelum beliau menyampaikan maidah hasanah, tanya jawab dan doa, marilah kita melantunkan selawat Nabi terlebih dahulu. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa barik wa ala alihi wa ashabihi. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawat Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi. Ya, kepada Bapak Ustadz Bahrullah Al-Muqdis, dengan segala hormat saya persilakan dengan tema Mar'atus Sholehah. Semoga Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allamana anna dinal Islam yad'u ila tadhhiril qulubi min akhlaqihal khabithati fi nafsi alladzi akramana bi tauhidi wa ja'alana min khairi ibadi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad karimil aba'i wal ummahat. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nisa'ukum lakum harsul lakum fa'tu harsakum anna syi'tum. Al-ayah. Amma ba'du. Hadratul muhtaramin, kepada para alim ulamaul amirin dan hukamaul hakimin yang saya hormati dan yang saya muliakan, kepada pembina, pendiri, pembimbing Dewan Asatid wal Asatidah Majlis Ta'lim Iwamit on Air, Allahumma nafa'anallahu bi ulumihim fid-dharaini amin. Yang saya hormati dan yang saya banggakan kepengurusan Iwamit on Air, ketua, wakil ketua, sekretaris bendahara beserta seluruh jajarannya. Dan sahabat-sahabatku, saudara-saudariku, santriwan santri putri Majlis Taklim Iwamit on Air yang ada di Runah Senja, semoga puasa kita, ibadah kita mudah-mudahan menjadi ibadah yang
sholihan, ibadah yang makbulan, dan apa yang kita harapkan, yang kita cita-citakan, yang kita doakan di dalam bulan suci Ramadan menjadi doa yang mustajabah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Amin. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan di Rona Senja, yaitu ada di Iwamit On Air ini, kita semuanya alhamdulillah merasa bersyukur, terutama seorang ibu, terutama seorang perempuan. Mudah-mudahan rasa syukur yang dilakukan oleh seorang perempuan, seorang ibu, di mana posisi ibu itu adalah ada 3 tingkat dibandingkan dengan seorang ayah. Pernah ditanyakan Rasulullah oleh sahabat, jika ibuku, ayahku menyuruh, siapa yang harus didahulukan? Ummuka. Kemudian tanya lagi, jawabannya ummuka. Sampai ketiga kali ummuka baru abuka. Ini menandakan seorang wanita adalah sesuatu yang sangat berharga. Kalau seorang perempuan itu menghargai dirinya sendiri. Sebaik-baik perempuan adalah perempuan yang ketika dilihatnya, perempuan itu selalu membahagiakan. Nah, ini halnya seorang ibu, identiknya perempuan itu dengan seorang ibu. Ketika melihat anaknya, dia penuh dengan kasih sayang. Ketika dilihat oleh seorang anaknya, perempuan itu sangat membahagiakan. Sahabat-sahabatku, saudara-saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka dengan judul Mar'atus Sholihah, sebagian besar di Iwamit On Air ini pun juga ya insya Allah perempuan, yang lakinya hanya beberapa saja. Di antaranya dari 118 yang laki-laki, enten pinten ini. Halo? 4 mungkin. 119. 2 atau 3 Pak, yang hadir 1, yang hadir 2 Pak. Nggih Pak Ustaz. Hanya 4 kok, kira 4 ya 5. Oh. Yang hadir 2 Al Ustaz. Yang hadir 2. Niki pun termasuk kula nggih. 3 Abah Barullah. 3 Abah, nggih 3 kalian jenengan. Ya, sahan. Ini ibaratkan di Rona Senja Iwamit On Air, saya sudah merasakan sudah masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, karena sudah dikelilingi bidadari yang sangat luar biasa. Amin. Amin. Bidadari kaplak-kaplak. Sebelum saya lanjutkan, akan saya kibarkan dulu benderanya. Majelis Talim Iwamit On Air Jihad dengan berkarya maju terus pantang Rona Senja Ramadan kita Allahu Akbar. Lagi mali mentak posone jan. Sahabat-sahabatku, saudara-saudariku yang dimuliakan Allah, hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang insya Allah artinya khairun nisa, sebaik-baik perempuan itu adalah perempuan yang ketika kamu melihatnya, ia akan membahagiakanmu. Saat kamu memerintahkannya, maka ia akan mentaatimu. Dan saat kamu tidak ada, maka ia akan menjadi harta dan dirinya. Karena dalam hadis lain disebutkan
kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, sampai wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa malihi wa hiya ra'iyatun mas'ulatun an ra'iyatiha. Perempuan itu pun juga menjadi seorang pemimpin di rumah suaminya yang menjaga harta suaminya dan juga harga dirinya. Sampai dikatakan bahwasanya wanita itu adalah tiang negara, al-mar'atu imadul balad, yang menjadi tonggak, yang menjadi barometer baik tidaknya sebuah negara. Hal ini dikarenakan wanita adalah sekolah pertama bagi putra-putrinya, dan wanita solihahlah akan lahir generasi yang solih, menjadi generasi-generasi yang sangat luar biasa. Itu dilahirkan dari sebuah rahim wanita-wanita yang solihah. Maka sahabat-sahabatku, saudara-saudariku yang dimuliakan Allah, jika kepingin panjenengan semuanya itu putra-putrinya putra-putri soleh dan solehah, maka dimulai dari diri sendiri. Dimulai dari kepribadian seorang wanita yang menjaga harga dirinya, menjaga kehormatannya, menjaga pandangan dari orang laki-laki yang lainnya atau dari suami yang lainnya. Karena keberadaan al-mar'atu solihah, wanita yang solihah, menjadi sebuah pasal di tengah-tengah fitnah akhir zaman ini, di mana wanita sudah dianggap menjadi sebuah racun dunia dengan berbagai tindakan dan perilaku yang tidak sesuai dengan petunjuk Tuhan, yang tidak sesuai dengan syariat agama Islam, yang tidak sesuai dengan kehidupan di zaman sekarang. Perempuan-perempuan yang mengajarkan perilaku yang tidak senonoh. Bagaimana dia akan melahirkan seorang putra, menjadikan seorang putri, menjadikan seorang generasi yang mampu memikul beban dan tanggung jawab yang sangat berat nantinya. Karena falsafahnya seorang perempuan yang hamil itu ya ibaratkan menanggung sebuah beban yang amat luar biasa. Bebannya sama, saudara-saudariku, yang solihah kalau dilihat dengan sebuah kasat mata juga hamil ya repot. Menanggung beban perut yang buncit, kemana-mana dibawa. Yang solihah sama, yang tidak solihah juga sama. Tapi perilaku perkataan dari seorang perempuan, umpamanya yang hamil diibaratkan perempuan yang hamil, kemana-mana tetap perut itu akan dibawa. Tapi perbedaannya letaknya di mana? Seorang perempuan yang solihah mengelus-elus perutnya, kemudian sering dia membaca Al-Quran, membaca sholawat. Tapi kalau perempuan yang tidak solehah, kadang-kadang na'udzubillah summa na'udzubillah, dia sudah hamil malah keliaran kemana-mana, pakaiannya pun juga yukengsi, auratnya diumbar kemana-mana. Inilah yang membedakan seorang perempuan yang soleh dan juga perempuan yang solihah. Padahal beban kehidupannya pun juga sama. Beban apa yang dipikul nantinya sama. Tapi bagaimana nantinya pada waktu melahirkan seorang putra-putri, sama menjadi putra-putri. Yang membedakan adalah bagaimana seorang perempuan nanti mendidiknya.
Apakah sama perempuan yang solehah, yang terdidik dengan perempuan yang tidak solehah, yang tidak pernah mendapatkan sebuah pendidikan? Makanya sahabat-sahabatku, mbak-mbakku, bunda-bundaku semuanya yang dimuliakan Allah, hal inilah yang menyebabkan bagaimana terguncangnya kehidupan zaman yang begitu dahsyat karena sebuah pandangan-pandangan yang semuanya dihiasi oleh seorang perempuan, baik itu di media sosial dimanapun, dengan sebuah tayangan-tayangan yang sangat menggoda. Bahkan itu pakai kerudung tapi menggoda juga. Mending kalau pakai kerudung, tapi kadang banyak di media sosial, di HP kita yang kita genggam, dan itu dimiliki oleh anak-anak kita, dimiliki oleh putra-putri kita, adik-adik kita, tidak bisa mengelak. Makanya tugas seorang perempuan itu sangatlah dominan untuk generasi-generasi berikutnya. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, makanya keberadaan wanita yang solehah di akhir zaman, di mana kita disajikan dengan sebuah tontonan-tontonan yang sangat luar biasa. Ayo Mbak Yuku, ayo adik-adik perempuanku, ayo bunda-bundaku semuanya, panjenenganlah sebagai guru terbaik untuk generasi, untuk putra-putri yang solih dan solihah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi. Pun maghrib dereng. Masih sak jam kurang lebih. Sak jam masih masak kolak, Bah. Masih sak jam. Kali mudeng nopo niki. Kolak sawi, kolak sawi. Telo. Mbak Ngan. Kolak kaling, Bah. Muntul. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, makanya pada hari ini kok temanya mar'atu solehah. Hal inilah pendorong utama yang menyebabkan bagaimana di Iwamit on Air, Kirona Senja ini semuanya menjadi wanita yang solehah, wanita impian dari semua kaum Hawa. Bagaimana tidak hampir semua dalil dalam Al-Quran maupun hadis yang menerangkan bahwa sebaik-baik wanita adalah wanita yang solihah. Bukan wanita yang cantik rupawan, bukan wanita cantik ditambah dengan hartawan, bukan wanita yang seksi, ataupun wanita yang bagaimanapun. Tetap hanya dalam sebuah kata, sebaik-baik perempuan adalah wanita yang solehah atau yang disebut dengan al-mar'atu solehah. Namun tak jarang saudara-saudari kita, perempuan dari keluarga kita, dari teman-teman kita, bertanya-tanya bagaimana menjadi wanita yang solehah. Bagaimana menjadi wanita yang kelak akan menjadi perhiasan terindah? Bagaimana menjadi perempuan-perempuan atau wanita-wanita yang menempati pada surga yang di dalamnya penuh dengan sebuah keindahan, bahkan keindahannya melebihi keindahan dunia dan juga segala isinya. Maka haruslah ada beberapa yang harus kita perhatikan, sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah. Yang pertama, wanita solehah adalah wanita yang terus tak pernah mempunyai sifat putus asa dalam mencari ilmu.
wala tai'asu min rauhillah innahu la yai'asu min rauhillah illal qaumul kafirun. Jadi seorang perempuan, seorang wanita yang tangguh, wanita yang solihah itu tidak pernah mempunyai sifat putus asa. Dalam hal apa? Dalam hal menuntut ilmu, terus menuntut ilmu. Dia komitmen konsisten dengan apa yang disabdakan oleh Rasulullah, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu mulai dari ayunan sampai ke liang lahat. Ada juga utlubul ilma walau bisin, tuntutlah ilmu walaupun di negeri Cina. Kenapa? Ilmu adalah nurun. Ilmu adalah cahaya Tuhan yang diberikan kepada manusia. Dan dengan ilmu itu akan menjadikan seseorang itu terhormat dalam sebuah kehidupan yang di tengah-tengah masyarakat. Dan dengan ilmu pula, maka manusia insya Allah akan selamat dunia dan akhirat. Terlebih lagi kita belajar ilmu agama dan mengajarkannya di tengah masyarakat, bangsa, dan juga generasi-generasi negara kita. Ini yang harus kita perbuat kepada seorang perempuan-perempuan sehingga seorang wanita menjadi wanita yang tangguh. Bagaimana tidak dikatakan tangguh? Perempuan ini siap hamil, siap dihamili, tapi kalau seorang pria hanya bisa menghamili tapi tidak sanggup menjadi orang yang hamil. Bahkan tanggung jawabnya seorang perempuan sanggup menjadi seorang ibu dan sekaligus menjadi seorang ayah, tapi seorang laki-laki dia hanya menjadi seorang ayah, tidak bisa tanggung jawabnya menjadi seorang ibu. Tapi ada kadang-kadang hanya 1, 2, 3 orang, seorang laki-laki yang semacam itu. Tapi kebanyakan yang memikul, yang menanggung seluruh tanggung jawab, itu biasanya kebanyakan dari seorang perempuan. Dia mampu mengayomi menjadi seorang ibu, dia mampu mencari nafkah layaknya seorang ayah. Inilah yang luar biasa dari seorang wanita. Mudah-mudahan semuanya sahabat-sahabatku di Rona Senja Majelis Talim Kiwamit on Air semuanya menjadi wanita-wanita solihah, ibu-ibu yang solihah, kakak-kakak yang solihah, menjadi anak yang solihah, dan juga melahirkan generasi-generasi yang solih dan solihah. Allahumma amin. Amin ya rabbal alamin. Ya, karena udah mulai puasanya, insya Allah kita berada di 25. Nek suara rodok kempes nggih wajar, rodok lemes wajar. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi. Kiwamit on Air. Jihad ya. Allahu Akbar. Barakallah. Barakallahu lakum ajmain. Kemudian yang kedua, wanita solehah itu wajib mempunyai jiwa tauhid. Wanita solehah itu harus kuat imannya dan juga tidak mudah goyah, apalagi goyang. Harus menjadi sebuah pondasi yang kuat, pondasi jiwa tauhid yang kuat, jiwa iman yang kuat, dan tidak pernah digoyahkan dan juga digoyangkan dengan apapun dan juga kepada siapapun. Ibarat sebuah rumah,
maka tauhid adalah pondasinya. Pondasi inilah yang akan membentuk kepribadian seorang wanita dan akan menjadi sebuah suri tauladan, menjadi contoh bagi keluarganya. Wanita yang kokoh tauhidnya, imannya, mereka tidak akan menjual keimanannya. Dia tidak pernah bisa menjual harga dirinya hanya untuk kesenangan dunia semata, hanya untuk kebahagiaan yang sesaat saja. Dan mereka senantiasa menjaga kehormatannya, menjaga dirinya dari segala sesuatu yang dilarang oleh agama, yang dilarang oleh syariat agama Islam. Apa saja, semuanya. Terutama memperlihatkan auratnya. Dan lebih simpelnya, perangai dari seorang perempuan yang solihah, yang memang mempunyai kuat tauhidnya, kuat imannya. Dia tidak pernah menghambur-hamburkan ataupun juga mengumbar seluruh auratnya di mata laki-laki lain selain suaminya. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah, itu diantaranya. Kemudian wanita solihah harus bagaimana lagi? Harus mempunyai akhlakul karimah, harus mempunyai budi pekerti yang mulia. Sesosok wanita yang solihah harus memiliki yang baik. Akhlak diibaratkan sebuah perhiasan yang melekat pada seseorang. Segala perilaku dan seorang wanita menjadi sebuah cerminan. Akhlak menjadi cerminan budi pekerti yang dimilikinya, sehingga orang-orang yang memandangnya akan silau, orang-orang yang melihatnya pun juga akan hormat. Dan inilah ciri-ciri wanita solihah menurut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Harus berperangai, dilihat oleh seseorang, dia menakjubkan, perilakunya perilaku yang dibungkus dengan akhlakul karimah. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kira-kira dari beberapa kriteria ini, sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah, kira-kira sanggup nggak untuk melakukannya? Sanggup ya? Belajar berarti sanggup. Nah, urun belajar itu luar biasa, berarti sanggup menjadi wanita solihah, yaitu dengan belajar untuk melaksanakannya. Karena tidak ada lain apa yang disabdakan oleh Rasulullah, ad-dunya mata wa khairu mata'iha al-mar'atu solihah. Sesungguhnya dunia itu adalah perhiasan, dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah wanita solihah. Sampai-sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu kepada Umar bin Khattab, ala akhbiruka bi khairin ma yaknizu al-mar'atu solihah idza nadara ilaiha syarathu wa idza amruha ata'athu wa idza ghaba anha hafidathu. Ini diriwayatkan dari Sayyidina Umar. Seorang suami sampai ditunjukkan seorang Ibnu Umar, Umar bin Khattab, wahai Umar, maukah kuberitakan kepadamu tentang sebaik-baik simpanan lelaki, yaitu istri solihah,
bukan kartu ATM. Bagaimana istri yang solehah itu? Dipandang menyenangkan, diperintah taat. Bila seorang suaminya pergi, ya dia menjaganya. Kemudian ada riwayat lagi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qila li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ayyun nisa'u khairun. Pernah ditanyakan Rasulullah, ya Rasul, bagaimanakah perempuan yang baik itu? Qala allati tasurruhu idza nadara wa tuti'uhu idza amara wa la tukhalifuhu fi nafsiha wa maliha bima yakrahu. Dari hadis lain yang menjelaskan sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah. Pernah ditanyakan siapakah wanita yang paling baik? Doa beliau adalah wanita yang paling menyenangkan jika dilihat suaminya, bukan dilihat orang lain. Mentaati suami jika diperintah dan tidak menyelisihi suami pada diri dan hartanya sehingga membuat suami benci. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan digambarkan dalam Al-Quran siapakah wanita-wanita yang terbaik. Fassolihatu qanitatun hafidhatul lil ghaibi bima hafidhallah. Sebab itu wanita yang soleh ialah yang taat kepada Allah, lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada. Oleh karena Allah telah memelihara mereka. Bojone ora enek ning Taiwan malah ngelbokne wong lanang liya. Wis parah. Bagaimana dia akan menjadi sesosok seorang yang nantinya bisa melahirkan generasi-generasi yang handal kalau perbuatannya tidak bisa dipertanggungjawabkan atau perbuatannya sering menyelisihi syariat agama Islam. Sahabat-sahabatku, saudara-saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan Runa Senja yang terakhir ini, insya Allah belum pun berakhir gini, yang terakhir bermanfaat untuk Majlis Taklim Iwamid on Air, wabil keluarga besar, nopo niki namine wow, Sakura Merdeka, Pak. Sakura Merdeka, tapi kan bukan Sakura, saku rata dengan tanah. Sakura itu sebuah bunga yang sangat-sangat cantik di kota Jepang, di negara Jepang. Mudah-mudahan semuanya akan menjadi sakura-sakura yang luar biasa. Allahumma amin ya rabbal alamin. Kira-kira masih ada berapa waktu, berapa menit lagi? Masih ada sekitar 25 menit ada. Kita tanya jawab langsung. Iya. Untuk selanjutnya ini kita isi dengan tanya jawab. Mungkin kemarin kan ada hanya 1-2. Sekarang mungkin agak lebih banyak dengan sebuah pertanyaan. Maka akan saya berikan kesempatan kepada sahabat-sahabatku, keluargaku, Majlis Taklim Iwamid on Air. Monggo dipersilahkan yang ingin bertanya. Monggo. Terima kasih atas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rona Senja, Ramadan kita, hikmah tarbiyah, menggapai ridho dan berkah. Allahu Akbar, barakallah. Di sini ada moderator, saya tunjuk satu persatu. Untuk Ibu Lili dipersilakan, Ibu Ani Wahyuni di belakang Ibu Lili. Monggo dipersilakan.
Terima kasih tema Bu pada Iin. sore hari ini Mar'atus Sholehah. Lain tema juga insya Allah sakit nggak Abah? Saged. Oke, monggo Bu Lili dipersilakan. Alhamdulillahirobbilalamin. Nggih, Abah, perkenalkan saya Lili Sulastri dari Madiun. Nggih, yang ingin saya tanyakan begini Abah nggih. Apabila ada seorang istri yang bekerja di sini nggih, di Taiwan, dan beliau itu ingin mengasih sesuatu ke orang tuanya, dan itu sudah minta izin ke suaminya, dan suaminya itu tetap tidak terima, padahal itu uang hasil dari kerja keras si istri di sini, dan si istri tetap mengasih sesuatu itu ke orang tuanya gitu. Dan pertanyaan saya, apakah istrinya ini tetap berdosa, Abah? Nggih, pertanyaannya begitu saja. Terima kasih atas jawabannya, Abah. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu Baik, pertanyaan Mbak Lili. apa dua Abah? Satu dulu nggih Abah. Persani mboten Oke, lali. monggo Ini persilakan. gampang lalian. Napa malih pun kurang menit udah mau buka puasa Mbak. gampang lupa. Langsung kalau jawab mawon nggih. Nggih. Iya. Seorang istri berusaha sudah menjadi istri yang solihah. Keluar minta izin sampai ke Taiwan mencari nafkah, menggantikan posisinya pun juga minta izin. Kalau seorang suami itu yang benar, ya kan? Mertua itu, kalau nggak ada mertua, dia pun juga tidak akan pernah mendapatkan istrinya yang tercinta. Tidak akan pernah mendapatkan istri yang selalu mau untuk diperintah. Wong cuma memberikan. Sebagai tanda bakti seorang anak kepada orang tuanya, dan seharusnya dia bangga ada seorang istri ya izin untuk memberikan sesuatu kepada orang tuanya, malah dicegah. Pertanyaannya, kira-kira ini suami soleh atau tidak soleh? Halo. Kurang soleh, Bah. Kurang soleh. Kurang. Solehnya kurang. Suami salah. Medit. Salah atau soleh? Salah yang medit. Suami yang salah, Bah. Suami yang pelit. Mbak Lili, apa yang sampai lakukan untuk memberikan sesuatu kepada kedua orang tua sampean pun juga itu, kalau sudah pamitan sampai udah bagus, kok nggak diperbolehkan? Kalaupun sampean itu menerjang, itu pun juga tidak akan berdosa. Karena ya duit sampean sendiri, dia hanya minta menghormati perilaku seorang suami demi menjaga perempuan, yaitu menjadi mar'atus sholeh, kok malah tidak diizinkan. Yang kesalahannya di situ. Terus bagaimana kalau umpamanya tidak menghiraukan apa kata suami, larangan suami? Enggak masalah, karena jalur sampean itu adalah jalur kebenaran. Sampai di sini bisa dipahami mboten? Alhamdulillah. Ya, terima Taat kasih atas dalam jawabannya. arti itu itoatil lagi, patuh dan tunduk itu adalah dalam syariat agama ukurannya. Kalau suami menyuruh sampean untuk maling, untuk ngentit, ya jangan mau. Begitu juga larangan-larangannya. Itu pun juga harus berdasarkan syariat agama. Tidak semuanya yang dilarang, yang diperintah harus diikuti oleh istrinya. Tidak, tapi ya selama itu tidak kemaksiatan, maka seorang istri wajib hukumnya untuk melaksanakan atau mentaati apa yang diperintahkan suaminya. Enggak semuanya. Insya Allah sampai di sini Mbak Lili nggih, saya dipahami nggih. Insya Allah. Oh, nabala. Monggo yang lain. Terima kasih untuk Bu Lili, pertanyaan mewakili jamaah yang mendengarkan. Insya Allah seperti itu juga permasalahannya terjawab sudah. Untuk yang kedua tadi Ibu Ani Wahyuni dipersilakan.
Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rona senja Ramadan kita hikmah tarbiyah menggapai ridho dan berkah. Allahu akbar barakallah. Ya, monggo. Pertanyaan dari Lampung ini, Pak. Oke, udah dari Lampung, Mbak Sinteli. Adi, Pak. Oke, pertanyaan gue gini Pak, kalau zakat mal ya kita berikan kepada saudara kandung kita seperti itu, karena apa ya Pak ya? Tapi kita itu tidak melalui amil zakat ngoten lho Pak, langsung diberikan ngoten itu diperbolehkan atau tidak, karena kan kalau sedekah kan kita utamakan terlebih dahulu dengan saudara kita seperti itu ya Pak ya. Terus yang kedua, seandainya kita puasa terus mungkin kita punya riwayat penyakit asam lambung mungkin ya Pak, yang sudah tidak tertahan, mungkin saat sahur itu lupa minum obat seperti itu, akhirnya sampai panas kayak gitu ya, nggak tertahan, terus kita mungkin mutus kayak gitu ya, terus minum obat seperti itu, nanti jika lain waktu kita bayar hutang itu apa juga wajib membayar fidyah juga Pak? Karena kan itu disengaja ya, nggak uzur seperti itu. Matur suwun nggih Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Ani Wahyuni ya Pak? Nggih. Pertanyaan Ani Wahyuni dari Lampung Pak. Ani Wahyuni. Yang pertama, boleh Mbak memberikan zakat mal secara langsung dan juga diberikan kepada keluarganya, itu boleh. Asalkan dari keluarga itu bukan menjadi tanggungan sampean dalam kehidupannya. Punya adik, asalkan nanti adiknya ya sudah biayai, pokoknya di luar daripada tanggungan. Memang yang lebih dahulukan itu sodakoh. Sodakoh kan ada dua. Ada sodakoh wajib, ada sodakoh sunnah. Kalau sodakoh wajib itu ya zakat mal, zakat fitrah. Kalau sedekah sunnah itu yang lain-lainnya. Maka diberikan kepada siapa? Kepada keluarganya, kerabat dekat dulu, yang paling dekat dulu di antara panjenengan. Dan itu boleh untuk memberikan secara langsung. Boleh. Asal itu tidak karena kan kita punya bapak banyak. Bapak banyak. Bapak itu kan Mbak. Seandainya mungkin bapak itu kan tanggung jawab bersama seperti itu ya, mungkin seandainya itu langsung diberikan saja ke bapak itu termasuk seperti itu, boleh nggak Pak? Menjadi tanggung sampean boten. Artinya tanggung jawab sampean boten. Seperti anak sampean lah. Kalau orang tua itu seperti sepenuhnya ya enggak, kan bareng-bareng kan, anaknya banyak. Anaknya banyak. Iya. Berarti ditanggung bareng-bareng gitu nggih? Nggih. Nah, ya seorang anak menanggung orang tuanya bareng-bareng itu ya sebenarnya di dalam hadis Rasulullah, kalau dalam kehidupannya itu bukan tanggung jawab kamu, maka boleh untuk memberikan zakatnya. Tapi kalau itu memang bareng-bareng tanggung jawabnya, maka di sini saya khawatir lebih baik diserahkan kepada orang yang atau saudara yang paling membutuhkan. Kenapa? Karena sudah semuanya itu ditanggung bersama-sama oleh anaknya. Maka layaknya untuk memberikan zakat mal itu kepada saudara yang lain yang lebih membutuhkannya. Saya dipahami mboten Mbak Ani? Oh nggih Pak. Kalau kita tanggung jawab bareng-bareng, masya Allah luar biasa, kan berarti insya Allah lebih dari cukup. Gitu kan, apalagi bareng-bareng, satu orang itu dalam tanggung sampean sendiri, maka zakat itu nggak boleh kan gitu, harus diberikan kepada saudara yang lain. Kecuali memang orang tua itu berdiri sendiri, mencari nafkah sendiri, maka boleh itu sampean memberikan zakat kepada kedua orang tua panjenengan. Ampun Ustaz, Yang minum obat tadi belum dijawab. Oh, minum obat tadi. Yang minum obat tadi adalah bagaimana seorang yang berpuasa minum obat. Kalau memang nggak kuat, itu tidak membayar fidyah karena memang nggak kuat. Wa in kuntum maridun aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhor. Kan ngoten. Jadi hanya menghitung berapa kali puasanya kan ngoten, karena sakit atau perjalanan umpamanya 2 hari nggih
harus membayar fidyah. Ngoten nggih, Mbak Ani? Oh, nggih Pak, matur nuwun. Sami-sami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Mina, mohon maaf ini Satu aja. kita nggih Ramadan Hikmah tarbiyah, dari bodan. sundul saya. Monggo lanjut untuk Bapak Mukis, mohon di belakangnya Bunda Mina nggih. Di belakang saya. Dari nggih. Monggo Bunda Mina lanjut. Nggih, yang saya tanyakan Ustadz ngapunten. Niki cuma memberi aja. Di sini tentang zakat. Apakah diperbolehkan diberikan kepada non muslim di situ? Karena non muslim ini orang yang miskin, itu yang satu. Kalau sedekah boleh, tapi kalau yang zakat ini. Terus yang kedua, apa tadi? Kok lupa ya? Yang satu apa kisah semangatnya si Tok Ilali ya? Lek bukan memang gampang lalian, makanya. Oke, mungkin coba Mbak Anu bapaknya dulu, nanti saya tak pikir-pikir. Maksud gitu. Nggih. Monggo. Terima kasih, langsung dijawab ya, Pak. Oke, langsung boleh jawab. Tidak boleh, zakat itu harus kepada orang muslim, kecuali orang mu'alaf. Yang tidak muslim tidak boleh diberikan zakat, harus kepada orang yang muslim. Itu syaratnya. Oke. Syaratnya itu harus muslim. Kalau keumpamanya ada non muslim itu miskin, ya berikanlah, tapi bukan diambil dari sebuah zakat, maka akan menjadi sedekah biasa. Tapi luar biasa kalau sampai memang mampu, tapi nggak boleh dari zakat, oke? Insyaallah. Kasih. Tapi belum ingat deh. Monggo Ya, bapaknya. tentunya diingat-ingat untuk Bapak Mukis, dipersilakan buka mutnya. Monggo Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya saya ada temannya. Ramadan kita mencapai. Batar kita, batar dia menggapai ridhoan berkah. Allahu Akbar, barakallah. Oke, lanjut Bapak Mukis, kuncinya rodok lali ini. Lanjut. Oke, izin bertanya ini masih seputar zakat apa? Napa dene niku? Napa? Mengenai ijab zakat niku lho, niku hukumnya napa, Kak? Jadi tangken niku dereng ngertos. Hukumnya niku wajib napa sunah napa nggih yang dianjurkan ngoten ijab dalam zakat fitrah niku. Wajibkah zakat kita dalam mengijabkan niku zakate? Kok boleh kok nggih? Nggih, ijab kabul dalam zakat. Nggih, ijab niku biasane zakat fitrah niku enten ijabnya niku. Enten ijabnya niku. Lah niku hukume napa nggih? Nggih, niku Maksud akad ya. Akad ini namanya akad kan ijab kabul. Kalaupun ijab itu menyerahkan, kabul itu menerima. Bagaimana hukumnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ingat ini, ingat disambung ya. Alhamdulillah. Tak sholawati kepala saya, masya Allah, ingat terus. Ini mengenai tadi kan wanita yang solehah, taat pada suami. Di sini kebanyakan itu para ibu-ibu ini menjadi apa ya, menjadi bapak yang menjadi ibu, ngerti niku. Wonder Woman. Wonder Woman. Subhanallah nggih. Karena para ibu ini kan termasuknya kan diamani oleh Allah seorang anak nggih. Tadinya dulunya itu suami ini kan yang berhak untuk menafkahi. Nah, tadi di sini seorang istri ini pergi ke luar negeri dan ayah tentunya akan ngomong anak-anaknya nggih. Nah, di situ di waktu kala sekolah nyantri di situ disuruh keluar nanti Ustaz. Nah, ini disuruh keluar dari pesantren dan disuruh keluar sekolah nanti niku. Nah, di sini
bagaimana peran seorang ibu menyikapi begini ini? Apakah berjuang karena anak ini dibekali ilmu, disuruh keluar oleh bapaknya di situ. Ya, si malakama ini, mau tahu suami anaknya amanahnya dari Allah, takutnya nanti enggak bisa mendapatkan ilmu gitu, jadi pengangguran, dan sedangkan mau pergi mencari nafkah tidak boleh. Lah ini bagaimana Ustadz untuk menyikapi seorang suami yang kayak begini? Kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dua pertanyaan apa langsung dijawab, monggo. Oke, pertanyaan dari Pak Mas Mukis sih. Apakah ijab kabul akad dalam zakat fitrah itu harus, Kotan? Ya, tidak ada keharusan sebenarnya. Selama kita zakat, niat zakat kemudian diberikan, ini saya serahkan zakat saya begini, oh yang saya terima, kemudian doa. Itu tidak dimasru'iyatkan dalam sebuah syarat ataupun juga rukun. Namun kalau itu dilakukan itu lebih baik, Kotan. Tapi umpamanya tidak dilakukan, itu tetap zakatnya sah, ngoten nggih? Halo, Pak Muhis, Bapak Muhis, bisa mendengar? Nggih, larat. Nggih, betul, Mbak. Karena tidak diwajibkan, tapi kalau itu dilakukan itu lebih baik, Kotan. Kemudian dari Bunda Intan, bagaimana menyikapi seorang suami? Waduh, repot juga, ya. Ada sebuah fenomena peristiwa yang sangat luar biasa, bagaimana ini, itulah kehidupan dunia. Dia beluakum ayyukum ahsanu amala. Punya suami itu ujian dan cobaan. Punya istri itu ujian dan cobaan. Anak sama ujian dan cobaan. Bagaimana kita menyingkapinya? Sebagai orang yang sadar ini umpamanya, itu kalau menjadi seorang istri sadar, maka penyelamatkan. Langkah pertama adalah menyelamatkan. Siapa yang harus diselamatkan? Semuanya. Dengan cara bagaimana? Nah, inilah harusnya melihat situasi dan kondisi yang ada dalam sebuah keluarga. Karena kita bagaimanapun juga yang namanya teori, itu hanya sebatas teori. Kadang digunakan dalam sebuah, umpamanya dipraktekkan, itu kadang-kadang tidak sesuai. Kenapa? Situasi dan kondisinya yang memang tidak sesuai. Kalau hanya sebuah jawaban dari sebuah pertanyaan, maka kalau saya jawab ini teorinya, seorang istri yang diberikan tanggung jawab kepada suaminya, menggantikan tanggung jawab suaminya mencari nafkah, tetapi suaminya malah ungkang-ungkang, anaknya pun juga nggak diberikan pendidikan, nggak dikawal pendidikannya. Bagaimana ini? Nah, repot kan kalau dijawab, sedangkan posisi daripada istrinya itu di Taiwan jauh. Ngoten Bunda. Jauh. Bagaimanakah sikap kita? Ini sangat membingungkan. Berpikir mau melakukan tidak bisa, tapi bagaimana cara kita? Telepon, suaminya nggak mau ngangkat telepon. Ya, bingung. Terpaksa kalau saran saya, mintalah kepada orang yang terdekat, saudara terdekat, untuk mengingatkannya atau untuk mengarahkan anaknya supaya di pesantren. Ini teori saya, Bunda Intan. Tapi prakteknya berhasil dan tidak berhasil, wallahu a'lam bishawab. Kenapa? Karena medannya terlalu jauh antara Taiwan dengan Indonesia, yang di lingkungan tidak ada yang ngerti. Maka solusinya ya harus minta tolong kepada orang yang mengerti, yang dekat di situ, supaya mendekatinya, menyadarkannya. Dan dalam setiap sholatnya pun juga tetap harus didoakan. Insya Allah seperti ini. Wallahu a'lam bishawab. Ya, terima kasih ya Pak. Insya Allah pertanyaan dan demi pertanyaan insya Allah sudah kami tutup.
Belum doa Bu Nurul, nanti ada pesan dan kesan. Oh nggih, monggo satu lagi nggak apa-apa, monggo dipersilakan. Satu lagi nggih. Satu lagi ya, nanti ada doa dan pesan-pesan dari Al Ustadz. Mari, monggo. Nggih. Ramadan ya. Ramadan kita menggapai Tarbiyah, menggapai ridho dan berkah. Allahu Akbar, barakallah. Apa, saya Ibu Nurul dari Banyuwangi apa, begini yang mohon maaf kalau melenceng dari tema. Seorang laki-laki yang sudah mengucapkan talak beberapa kali, tapi dia tidak mau mengajukan perceraian. Terus perempuannya mengajukan perceraian, mengajukan cerai, itu gimana apa hukumnya? Untuk penjelasannya mohon pencerahannya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Seorang perempuan yang sudah dicerai beberapa kali sampai menentukan tolak bain kubro. Tapi laki-lakinya nggak ada tindakan untuk mengurus surat perceraiannya. Sedangkan yang perempuannya sudah nggak tahan. Akhirnya perempuannya yang mengurus perceraiannya. Nah, ini berarti harusnya ini menjadi tanggung jawab seorang laki-laki yang menceraikannya. Ini langkah ini pun juga diambil lagi oleh seorang perempuan. Inilah hebatnya perempuan, kan gitu. Dibiayai sendiri, kan umpamanya sampai sana. Bagaimana sikapnya? Boleh, karena bagaimanapun juga seorang perempuan itu boleh menuntut dan juga boleh menentukan sikap atas calon suaminya yang sudah menceraikannya. Wis bin karuan bersih. Karena apa? Kalau kembali lagi rujuk lagi sudah nggak boleh. Nanti akan berbahaya. Maka itu adalah langkah terbaik yang diambil kalau memang ada seorang wanita bersikap seperti itu. Memang adalah wanita-wanita, seorang perempuan-perempuan yang mempunyai tanggung jawab untuk menjaga harga dirinya, menjaga kehormatannya. Kalau sudah ditolak 3 bain kubro, maka tidak boleh lagi untuk menyentuhnya kecuali menikah dengan seorang pria yang lain, dan itu sudah bersetubuh. Nah, ini berarti kan seorang perempuan yang menjaga kehormatannya. Bagaimana hukumnya? Boleh. Maka luar biasa perempuan seperti ini, kan gitu. Daripada laki-lakinya nggak mau untuk mengeluarkan dana mengurus surat perceraian. Insya Allah ngoten Mbak Nurul Aini niki wong nggih. Nggih, terima kasih ya Pak atas pencerahannya. Nggih. Oke, terima kasih. Demikian pertanyaan demi pertanyaan ya Pak. Lanjut ditutup doa Pak. Waktunya berdoa. Monggo. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajmain. Allahumma ighfir ummat sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummat sayyidina Muhammad. Allahumma ighdi ummat sayyidina Muhammad. Allahumma farrij an ummat sayyidina Muhammad. Allahumma taqabbal minna wudu'ana wa salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tasbihana wa tahlilana wa tadarruana wa takhashu'ana wa ta'abbudana wa tamim takfirana ya ilahal alamin wa ya khairan nasirin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma jammilna bil afiyati was salamah wa haqiqna bit taqwa wal istiqamah wa idna min jibatin nadama innaka sami'ud du'a. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min syawaatika wan nar. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa wa'fu anna. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab wa adkhilna al jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Langsung mawon ini pesan dan kesan nggih. Nggih, Pak, pesan dan kesan di acara Rona Senja dari Sakura Merdeka awal hingga akhir apa dipersilakan. Majelis Salim Iwamit on air. Monggo, Pak. Nggih. Yang pertama adalah saya berbicara tentang kesan saya kepada untuk seluruhnya ya. Majelis Taklim Iwamit on Air Rona Senja, kesannya sangat luar biasa karena memang dari tahun ke tahun itu mengadakan sebuah momen yang bertambah dulu waktu di Rona Senja ini pakai bukan pakai len, pakai itu Pak, biasanya salurannya kartu menstrong. Iya. Mau nyari kalimat menstrong opo mau kan. Dan ini bisa, kalau sudah pakai len kan bisa dilihat dengan jelas siapa yang masuk, siapa. Luar biasa. Mudah-mudahan Majelis Taklim Iwamit on Air tetap jaya, tetap sukses selama-lamanya, sehingga nanti bisa generasi dan kita akan menjadi sedekah jariah yang tidak pernah. Ya rabbal alamin. Kemudian pesan saya untuk keluargaku Majelis Taklim Iwamit on Air, karena sebentar lagi ini kita sudah mau menghadapi tamu yang istimewa, yaitu Hari Raya Idul Fitri. Maka 10 terakhir dan 5 terakhir ini ya, 5 terakhir dalam bulan suci Ramadan, jangan sia-siakan. Ayo kita ibadah, karena kemarin kita sudah melakukan sebuah kesalahan dan dosa yang mungkin tak terhitung banyaknya. Maka ayo kita semangat dalam bulan suci Ramadan ini. Dan tema yang terakhir, karena yang paling banyak itu adalah kaum hawa, jadikanlah Majelis Taklim Iwamit on Air ini menjadi nantinya generasi-generasi yang tangguh, generasi yang kuat, seperti sekuatnya seorang ibu yang sholihah, seperti tangguhnya sekuatnya wanita yang sholihah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas seluruh dari perkataan kalimat yang tidak berkenan, dari sikap yang juga tidak sopan. Mohon maaf sekali lagi. Wal afa minkum. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ilmunya, Abah. Oke, sami-sami. Demikian tadi Mau'izah Hasanah, tanya jawab serta doa dan kesan telah kita lalui bersama-sama, dan tiada halangan suatu apapun yang berarti patutlah kita bersyukur bersama-sama di qaulina alhamdulillahirabbil alamin.